Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat selalu semuanya insyaAllah. Sehat semua. Sehat. Gimana kabarnya? Sehat. Makasih semua sudah subscribe, sudah percaya sama kita, sudah juga mendoakan saya. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar urusan, mudah usaha, dan insya Allah semua yang nonton video ini bisa mempunyai istana di surga dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Insya Allah kita itu bisa mempunyai istana di surga dengan membaca surat Al-Ikhlas dalam satu hari 10 kali. Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya mulai, cita-cita saya dulu itu ingin menjadi dokter gigi. Makanya saya pakai pakaian dokter. Tapi nggak jadi dokter gigi. Lalu jadi apa? Ya, nggak tahu. Jadi apa? Yang penting punya cita-cita. Cita-cita saya itu dulu tinggi. Lalu alhamdulillah, karena nggak jadi dokter, maka insya Allah ingin menjadi seorang yang ditutupi oleh Allah semua, ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua segala aib-aib saya. Itu yang saya inginkan. Nggak mau jadi apa-apa. Yang penting semua aib-aib saya itu ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita itu bisa menampak kepada orang dengan sesuatu yang indah. Doakan saya ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jangan aminin sekarang. Dulu beberapa tahun yang lalu kita itu selalu, saya sama keluarga saya selalu ikut haji. Selalu haji. Setiap tahun kita haji. Lalu 2 tahun ini kita enggak haji. Gimana perasaannya? Sedih sekali. Demi Allah sedih sekali. Andai kita itu punya duit banyak, sekaya-kayanya orang, banyak duit, tapi nggak bisa setiap tahun haji. Beda dengan kita. Kita di Mekah itu keluarga yang sederhana. Ini tertulis Abdul Basit Musfini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kita di Mekah itu keluarga yang sederhana, nggak begitu banyak duit, tapi alhamdulillah, bukan muji ya selalu membaca Al-Quran, selalu menghafal, selalu pergi ke Masjidil Haram. Ada urusan apapun, hati gelisah, banyak pikiran, atau sudah putus asa, sudah kecil hati, sudah kesel menghadapi dunia ini, kalau ada perasaan-perasaan yang kayak gini, lalu gimana gitu, kita itu langsung pergi ke Masjidil Haram. Belum tertentu sekaya-kayanya orang itu bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Beda dengan penduduk yang ada di Mekah. Oleh itu maka saya selalu membaca doa ini. Allahumma la tukhrijna min ardi Makkah illa wa anta radin anna. Ya Allah, jangan sampai Engkau mengeluari saya dengan keluarga saya, dengan orang-orang yang dicintai oleh Engkau ya Allah. Jangan sampai kita itu dikeluarin dari kota Makkah ini ya Allah, illa kecuali Engkau ini sudah ridho terhadap kami Allah. Allahumma amin. Itu doa saya yang pertama. Dan doa saya yang kedua yaitu adalah Allahumma yassir lana hajj hadzal 'am wa kulla 'amin ya rabbal alamin. Allah mudahkan, lancarkan
haji tahun ini dengan tahun ke depan dan berikutnya ya Allah. Ini selalu doakan saya. Ini selalu doa saya. Ini yang kedua. Yang ketiga yang saya selalu baca dan ini ada manfaatnya bagi kalian. Doa ini Masya Allah Tabarakallah, kalau diamalkan sama engkau, mudah-mudahan semoga insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma apa doanya ya Allah lupa. Allahumma ja'alna min ahli Makkah sakana wa min ahli ma'la awil baqi'i dafna wa min ahli jannatil firdausi nuzula. Subhanallah. Apa artinya? Allahumma ja'alna min ahli Makkah sakana. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah penduduk Makkah ya Allah. Lahir di Makkah, belajar di Makkah, berdagang di Makkah, duduk di Makkah, semua di Makkah. Itulah yang saya inginkan. Enggak banyak. Ja'alna min ahli Makkah sakana. Kenapa saya itu pilih Makkah? Karena Makkah itu kalau kita bicara tentang keutamaan Makkah, bisa bisnis, bisa ibadah, bisa tawaf, bisa sa'i, bisa umrah, bisa haji kapanpun. Itu salah satu nikmat yang Masya Allah Tabarakallah. Sekaya-kayanya orang itu nggak bisa seperti ini, nggak bisa sholat ini apapun. Ya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Alhamdulillah saya dengan keluarga saya masih tetap di Mekah, dan insya Allah kita itu di Mekah dan mati di Mekah, dan insya Allah semua sama cucu-cucu saya insya Allah di Mekah. Insya Allah enggak keluar dari Mekah. Ij'alna min ahli Makkah sakana ya Allah. Doa ini paling istimewa demi Allah. Kalau enggak percaya tanyalah ke ulama-ulama. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah sebagai penduduk Mekah, supaya kita itu selalu bisa sholat 5 waktu di sana. Bayangkan satu sholat aja pahalanya 100.000, 100 apa ya kalau bahasa Indonesia, 100.000. Yang penting 100.000 atau 100.000 juta, yang nggak tahu saya nomor Indonesia, pusing saya. Yang penting 100,000 50 satu lalu 50 itu 100,000 pahalanya luar biasa. Wa min ahli ma'la awil baqi'i dafna. Lalu kenapa ma'la awil baqi'i dafna? Karena di Ma'la, di kuburan Ma'la di Mekah itu ada salah satu kuburan namanya Maqbaratul Ma'la. Di sana itu ada Siti Khadijah, dan di sana rumah kami di sana itu dekat dari kuburan Siti Khadijah. Dan ini salah satu tanda bahwa saya dengan keluarga saya dan yang kalian ini dan yang lagi nonton vlog ini, insya Allah ini salah satu tanda bahwa kita itu sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita itu sudah di sampingnya Siti Khadijah, apalagi nanti di surga. Allahumma amin, Allahumma amin. Lalu awil baqi' dafna. Kenapa harus di baqi'? Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, man mata bil Madinah falahu syafa'ati. Siapa yang bisa meninggal di Madinah, bukan lalu datang kita ke sana lalu kita bunuh diri, enggak. Kita selalu minta dari Allah supaya kita itu bisa meninggal di kota Madinah. Emang bisa kalau kita bisa doa? Iya bisa. Kita selalu baca doa ini. Allahumma khtim lana bi ahsani khitam fi ahsani maqam. Allahumma khtim lana bi ahsani khitam fi ahsani maqam. Apa artinya? Ya Allah, kasihlah kepada saya ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah dan di tempat yang paling mulia. Di mana itu? Yaitu adalah di Maqbarat Al-Baqi'. Seperti siapa? Kita ngambil contoh kisahnya Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau Masya Allah salah satu santri As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Lalu beliau pas waktu masih muda, beliau itu menuntut ilmu di Makkah, di rumahnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ketika beliau menuntut ilmu banyak, sampai Masya Allah Tabarakallah banyak ilmunya, suatu ketika Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki bilang kepada beliau, pulanglah engkau, sebarkanlah ilmu yang engkau dapati ini. Itu beliau itu nggak mau pulang, karena beliau itu sudah ada rasa indah, bahagia, bangga
rasa yang nggak pernah terlintas di pikiran dan di otak kami. Rasanya luar biasa. Ya akhi, syu'ur jamil lama tijlis ma'as Sayyid Muhammad Ali al-Maliki. Masya Allah, tabarakallah. Beliau itu ketika menuntut ilmu, lalu sudah dapat ilmu banyak, lalu kata Sayyid Muhammad Ali al-Maliki, kata gurunya, pulanglah engkau, sebarkanlah ilmunya ini. Lalu apa kata beliau? Saya nggak bisa jauh dari engkau. Ketika beliau berkata kayak gini, lalu apa kata Sayyid Muhammad Ali al-Maliki? Padahal Sayyid Muhammad Ali al-Maliki, padahal gurunya ini bercanda kepada beliau, nanti engkau pulanglah sekarang, nanti engkau akan meninggal di sini di Mekah di samping saya. Dan ini terbukti sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Beliau pulang ke Indonesia, lalu menyebarkan ilmunya, lalu di antara sekarang murid-muridnya sekarang yaitu adalah Gus Baha, lalu ada Masya Allah, tabarakallah, anaknya yang bernama Gus Abdul Ghafur, Masya Allah, tabarakallah. Yang penting ketika beliau pulang ke Indonesia, lalu 3 tahun yang lalu sebelum COVID-19 beliau datang, yang bernama siapa namanya ya, kok saya lupa, Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau datang ke kota Al-Madinah, ke kota Makkah, lalu ngambil umrah. Setelah umrah beliau datang pas bulan haji, subhanallah. Beliau umrah, setelah itu meninggal, subhanallah. Beliau datang ke kota Makkah pas usia 90-an, 90 wa aktar, balikin ya, berarti mungkin 96. Beliau datang, tiba-tiba setelah umrah beliau meninggal. Dan makamnya di mana? Di sampingnya Siti Khadijah, dan di kuburan Ma'la, dan di kota Makkah, dan di sampingnya gurunya beliau yang bernama Sayyid Muhammad Ali al-Maliki. Masya Allah, tabarakallah. Salah satu keistimewaan, salah satu tempat, salah satu yang nggak bisa dibeli sama duit. Tempat kuburan Ma'la, tempat kuburan Baqi ini nggak bisa dibeli, nggak bisa diboking dengan duit, nggak bisa diboking sama jabatan. Mintalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, innak takrimna ya Allah. Zai Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, ya Allah, ya Allah, Allahumma amin, Allahumma amin. Itulah pesan saya yang harus disampaikan kepada engkau. Mintalah dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika engkau sujud, kalau engkau mau akrab sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak orang yang bingung, gimana caranya supaya saya itu bisa akrab sama pacar, gimana caranya supaya saya itu bisa akrab sama pasangan. Sedangkan kita itu lupa kalau kita itu sudah akrab sama Allah, semua urusan dunia ini, segala urusan dunia ini mudah. Yang penting kita itu akrab sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau ingin akrab sama Allah subhanahu wa ta'ala ketika sujud, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih huwa sajid. Ketika engkau sujud, mintalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma khtim lana bi ahsani khitam fi ahsani maqam ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Alhamdulillah, itulah kisahnya Kiai Haji Maimun Zubair. Setiap tahun kita haji, lalu 2 tahun ini kita nggak haji. Kenapa? Saya dengan keluarga saya. Kenapa? Karena yang pertama karena COVID, lalu yang kedua juga karena COVID. Tahun 2020 kita nggak haji, tahun 2021 kita nggak haji. Dan insya Allah tahun 2020, 22, 23, 24 dan berikutnya insya Allah semua yang nonton video ini insya Allah bisa umrah dengan haji bersama beserta keluarganya insya Allah. Dan insya Allah cita-citanya kalian itu tercapai yang baik. Allahumma amin. Rasanya gimana? Rasanya sedih, demi Allah sedih. Ya Allah, rasanya itu nggak ada gunanya banyak duit, lalu kita itu nggak bisa. Saya belum bertemu sama seseorang yang sekaya-kayanya orang itu, dia bisa atau beliau bisa
tahun, haji setiap tahun dengan umrah kapanpun. Sekaya-kayanya orang belum pernah saya ketemu seperti orang kayak gini. Oleh itu maka saya dengan keluarga saya termasuk orang yang bukan kaya, paling kaya. Karena kapanpun kita mau umrah bisa, kapanpun kita mau haji bisa, dan insya Allah dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kalian yang nonton video ini bisa insya Allah setiap tahun bisa umrah dengan haji bersama beserta keluarganya. Allahumma amin. Lalu amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di awal bulan haji? Yaitu adalah fa'akthiru fihi min at-tahlil wat-tahmid wat-takbir. Boleh kita takbiran, boleh juga kita puasa. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berarti itu amalan yang paling wow, amalan yang paling amazing, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu amalan juga yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Yaitu adalah puasa. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yang ngasih pahalanya, saya yang tanggung jawab, saya semua. Itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu maka yang bisa puasa dari tanggal 1 sampai 9, alhamdulillah. Yang nggak bisa ya usahakanlah pada tanggal 9, karena puasa pada tanggal 9 itu pahalanya bisa dosa-dosa yang pada tahun yang lalu dan pada tahun yang ke depan itu semua di catatan itu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu maka jangan sampai kelewatan, jangan sia-siakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau 9 Dzulhijjah, nggak tahu saya tanggal Indonesia, yang penting 9 Dzulhijjah jangan sia-siakan. Karena amalan paling istimewa, paling mulia, paling wow, paling perfect itu adalah puasa. Lalu setelah kita puasa, nggak bisa puasa dari tanggal 1 sampai 9, usahakanlah tanggal 9 Dzulhijjah. Nggak bisa dari 1 sampai 9, usahakanlah hari 9 doang. Nggak bisa hari 9 doang, matilah engkau. Matilah. Nggak mau puasa, nggak mau apa. Astagfirullahaladzim. Setelah itu kita harus takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang nonton video ini kita itu bisa ngambil pelajaran dari kisah Maimun Haji Zubair, Kiai Haji Maimun Zubair. Lalu insya Allah semua yang nonton video ini bisa setiap tahun bisa umroh dengan haji bersama beserta keluarganya, insya Allah dengan senang hati, dengan bangga dan dengan bahagia. Dan insya Allah rizkinya seperti tetesan hujan Indonesia, banyak berkah. Dan insya Allah semua cita-citanya kalian itu tercapai. Allahumma amin. Lalu apa lagi ya? Ya, ada satu hadis yang harus disampaikan dari saya, dari Nabi kepada kalian, yaitu adalah apa? Tentang keutamaan awal bulan haji. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna
ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashri. Tidak ada amalan, tidak ada suatu amalan, tidak ada suatu hari, maaf, ma min ayyamin, tidak ada suatu hari, al-amalu salihu fihinna, beramal soleh, mau terserah, mau puasa, mau berzikir, mau baca Quran, mau sedekah, mau apapun boleh saja, mau bagi-bagi duit, mau ngasih THR kepada saya, yang mau ngasih THR ini nomor rekening saya. Jangan pelit, ketika engkau pelit nanti nanti rezekinya engkau enggak dikasih oleh Allah, enggak tahu rasa. Oleh itu maka jangan pelit, kasihlah kepada saya, alhamdulillah. Enggak dikasih, innalillah. Al-amalu salihu fihinna, beramal soleh fihinna, di dalam awal bulan haji ini, dari tanggal 1 sampai 9. Setelah itu kita itu berkurban atau udhiyah. 10, 11, 12, 13 itu kita berudhiyah atau berkurban. Yang penting beramal saleh. Al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nasihat dari Dr. Abdul Basit Musfi untuk kepada kalian, yaitu adalah puasalah, puasa. Demi Allah kita itu makin puasa makin sehat. Yang berkata ini bukan saya, yaitu adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Sumu tasihhu. Apa artinya sumu tasihhu? Puasalah engkau supaya sehat. Masya Allah, tabarakallah, sehat dari segala musibah, dari segala kekurangan apa yang ada di hati ini. Oleh itu bukan yang di hati, yang di badan, supaya engkau sehat. Mudah-mudahan sukses selalu, lancar urusan, mudah usaha. Jangan lupa selalu mendoakan saya, dan insya Allah nanti di vlog yang berikutnya kalian akan lihat saya itu pakai pakaian jubah, thob musfi, dengan rompi, dengan itu. Ini sekarang pakaian sederhana, insya Allah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi